Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Yunus, semester 7A, Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadu Keleng. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu tindak pidana korupsi. Adapun dosen pengampu yaitu Bapak Martono SHMH. Video ini saya akan membahas tentang pungli atau pungutan liar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pungli juga merupakan akronim ataupun singkatan dari kata pungutan liar yang berarti tindakan meminta sesuatu berupa uang dan lain sebagainya kepada seseorang, lembaga, ataupun perusahaan tanpa menuruti peraturan yang lazim. Hal ini umumnya disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan, ataupun korupsi. Nah, di samping itu, pungli termasuk ke dalam kategori kejahatan jabatan, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Pungli diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Pasal 12 Ayat 1, setiap pegawai atau pihak swasta yang melakukan pungutan liar dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Selain itu, juga terdapat di Pasal 13 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan atau menjanjikan uang atau barang kepada pihak yang melakukan pungutan liar dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 250 juta. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pungli. Pertama, masalah moral atau etika buruk yang sudah menjadi sifat dari pelaku. Kedua, penyalahgunaan wewenang, yaitu disebabkan pelaku mempunyai kesempatan sebagai pejabat negara. Yang ketiga, budaya, yaitu kebiasaan pungli yang berjalan terus-menerus di suatu lembaga sehingga secara sadar maupun tidak sadar menjadi hal yang sangat biasa. Keempat, kekurangan penghasilan, yaitu karena gaji yang diberikan pemerintah sangat terbatas. Yang kelima, kesadaran hukum rendah atau tidak mengetahui hukuman yang bisa dikenakan. Dan yang keenam, kurang memahami ajaran agama. Dampak pungli bagi negara dan masyarakat. Pertama, merusak moral. Warga negara Indonesia selalu menjunjung tinggi kesopanan dan keramah tamahan. Sayangnya, hal ini sering dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk melakukan pungutan liar. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atau pejabat daerah semakin berkurang. Alhasil, rasa cinta tanah air juga semakin terkikis. Rasa peduli di dalam masyarakat pun semakin menipis dengan berpikir segala sesuatu bisa diatur dengan uang. Yang kedua, merusak budaya. Pungutan liar yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sistematik serta dalam jangka waktu yang sangat lama akan melahirkan budaya yang buruk, yakni budaya koruptif. Jika pungli telah menjadi budaya, tentu akan amat sulit untuk disembuhkan. Namun jika banyak orang-orang yang terbiasa mempraktikkan nilai-nilai kebaikan dalam kesehariannya, niscaya budaya baik yang akan tercipta. Untuk itu, agar tidak menjadi budaya, kasus pungli seharusnya segera ditumpas dengan tegas. Jangan ada pembiaran, apalagi dalam waktu yang lama. Yang ketiga, merusak demokrasi. Salah satu contoh pungli yang paling sering terjadi bahkan terlihat adalah penunjukan oleh seorang kandidat pemilihan. Mereka memberikan imbalan uang bagi siapa saja yang memilihnya agar ia menang dan menduduki jabatan tertentu. Tentu saja, perbuatan tersebut akan merusak demokrasi yang telah bersusah payah dibangun dengan pedoman yang tulus untuk menjunjung kebebasan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, merusak ekonomi. Penyebab perekonomian yang buruk bagi suatu negara adalah disebabkan oleh tingginya tingkat korupsi atau pungli yang dilakukan oleh para oknum, terutama perusahaan-perusahaan. Tanpa disadari, perbuatan ini akan membuat perusahaan tidak dapat bertahan secara efisien dan tidak berkembang, sehingga lapangan pekerjaan semakin berkurang. Akibatnya, jumlah pengangguran menjadi semakin bertambah dan secara otomatis keamanan bagi suatu negara tidak lagi kondusif. Oleh karena itu, jangan sampai ekonomi di negara ini hancur akibat perbuatan segelintir oknum yang terbiasa melakukan pungutan liar hingga korupsi. Dan yang kelima, terjadinya krisis kepercayaan. Dampak pungli bagi negara yang paling penting adalah tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah.
Sebagian masyarakat tidak merasa puas dengan tindakan hukum yang dijatuhkan kepada para koruptor. Banyak koruptor yang menyelewengkan materi dalam jumlah besar, namun hukumnya tidak sebanding. Akibatnya, rakyat tidak lagi percaya pada proses hukum yang berlaku. Alhasil, masyarakat lebih senang main hakim sendiri untuk menyelesaikan sebuah kasus. Dikutip dari laman Kementerian Sulawesi Selatan, berikut ini beberapa cara pemberantasan pungli. Pertama, membangun kesadaran tidak melakukan pungli dari diri sendiri dan keluarga. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan moral dan agama. Yang kedua, instansi pemerintah harus memperluas wilayah-wilayah zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Yang ketiga, pimpinan harus memberikan keteladanan dengan tidak melakukan pungli dan memperkecil peluang terjadinya pungli. Yang keempat, melakukan penindakan dan pencegahan dengan membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar sesuai dengan Perpres 87 tahun 2016. Ini akan menimbulkan efek jerah dan mencegah orang melakukan pungli. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pelayanan publik sehingga meminimalkan tatap muka antara petugas dan masyarakat. Pelayanan berbasis teknologi lebih transparan, akuntabel, cepat, dan mudah. Yang keenam, melakukan sosialisasi secara masif, baik melalui media maupun masuk ke instansi pendidikan. Demikianlah video ini, semoga video ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.